Halo Sobat Penjelajah, Aku cinta bumi. hari ini kita akan memasuki sebuah dunia yang mungkin setiap hari ada di sekitar kita, tetapi jarang kita perhatikan. Dunia itu tidak berada di planet lain, tidak tersembunyi di dasar laut, tidak juga berada di puncak gunung tertinggi. Dunia itu ada tepat di sekitar kita. Sebuah dunia yang dihuni oleh jutaan makhluk kecil yang hidup dalam kota-kota besar, memiliki tentara, petani, pengasuh bayi, pembangun rumah, penjelajah, bahkan memiliki jalan raya mereka sendiri. Ya, hari ini kita akan menjelajahi dunia semut. Coba bayangkan sebuah planet tanpa semut. Hutan akan terlihat berbeda. Tanah akan menjadi kurang subur. Banyak tumbuhan akan kesulitan menyebarkan bijinya. Bahkan beberapa hewan mungkin kehilangan sumber makanan penting. Semut adalah salah satu makhluk paling penting di planet kita. Para ilmuwan memperkirakan jumlah semut di dunia mencapai lebih dari 20 kuadriliun ekor. Angka itu sangat besar. Sulit dibayangkan, bukan? Artinya, untuk setiap manusia yang hidup di bumi terdapat jutaan semut. Meskipun ukurannya kecil, jika seluruh semut di dunia ditimbang bersama-sama, berat total mereka sangat mengagumkan. Semut benar-benar merupakan salah satu penghuni paling sukses di planet ini. Mari kita lakukan perjalanan waktu. Bayangkan, kita kembali ke masa lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Saat itu, bumi masih dipenuhi dinosaurus raksasa. Ada dinosaurus pemakan tumbuhan yang berjalan lambat. Ada pula dinosaurus pemangsa yang mengerikan. Namun, di antara kaki-kaki raksasa mereka, hidup makhluk-makhluk kecil yang sedang membuat perjalanan panjang evolusi. Makhluk itu adalah nenek moyang semut. Ketika dinosaurus akhirnya punah akibat peristiwa besar yang mengubah dunia, semut tetap bertahan. Mereka terus berkembang. Generasi demi generasi berlalu, hingga akhirnya muncullah ribuan jenis semut yang kita kenal sekarang. Jadi, jika teman-teman melihat seekor semut berjalan di tanah, sebenarnya kita sedang melihat keturunan dari makhluk kecil yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Sekilas, semut terlihat sederhana. Namun, tubuh mereka sebenarnya sangat canggih. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama: kepala, dada, dan perut. Di kepalanya terdapat antena yang terus bergerak. Antena ini berfungsi seperti hidung, tangan, dan alat komunikasi sekaligus. Melalui antena, semut dapat mengenali teman, mencari makanan, mengetahui arah, dan memahami pesan dari semut lain. Mata semut memang tidak setajam mata manusia, namun penciumannya sangat luar biasa. Beberapa spesies dapat mendeteksi jejak bau yang sangat lemah sekalipun. Mereka juga memiliki rahang kuat yang disebut mandibula. Rahang ini dapat digunakan untuk mengangkat benda, memotong daun,
menggali tanah, membawa telur, dan melawan musuh. Bagi semut, rahang adalah alat serbaguna yang sangat penting. Salah satu fakta paling terkenal tentang semut adalah kekuatannya. Seekor semut mampu mengangkat benda yang beratnya berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena tubuh kecil memiliki keuntungan khusus. Otot semut relatif besar dibanding ukuran tubuhnya. Akibatnya mereka memiliki tenaga yang sangat besar untuk ukuran serangga. Jika manusia memiliki kemampuan seperti semut, seorang anak kecil mungkin bisa mengangkat sebuah mobil keluarga. Hebat sekali, bukan? Di bawah tanah terdapat dunia yang tidak terlihat. Banyak koloni semut membangun sarang yang sangat rumit. Lorong-lorongnya dapat bercabang ke berbagai arah. Ada ruang khusus untuk telur, ada ruang untuk larva, ada gudang makanan, ada tempat istirahat, ada pula ruang bagi ratu. Beberapa sarang memiliki ventilasi alami yang memungkinkan udara mengalir ke seluruh bagian koloni. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa sistem ventilasi beberapa sarang semut sangat efisien, mirip dengan desain bangunan modern yang dibuat manusia. Di dalam koloni terdapat anggota paling penting. Ia adalah ratu. Tugas utama ratu adalah bertelur. Seekor ratu dapat menghasilkan ribuan telur. Bahkan ada spesies tertentu jumlahnya bisa mencapai jutaan selama hidupnya. Yang lebih mengejutkan lagi, umur ratu jauh lebih panjang dibandingkan semut pekerja. Jika semut pekerja hidup beberapa bulan atau beberapa tahun, ratu dapat hidup lebih dari 20 tahun. Bagi ukuran serangga, itu adalah usia yang luar biasa panjang. Setiap semut memulai kehidupannya sebagai telur kecil. Telur ini kemudian menetas menjadi larva. Larva terlihat seperti ulat kecil berwarna putih. Mereka tidak dapat bergerak jauh dan sepenuhnya bergantung pada semut pekerja. Para pekerja memberi makan larva, membersihkan tubuh mereka, dan melindungi mereka. Setelah cukup besar, larva berubah menjadi pupa. Pada tahap ini, tubuh semut mulai terbentuk. Kaki muncul, antena tumbuh, rahang berkembang. Dan akhirnya muncullah semut dewasa yang bersiap untuk kerja bersama koloni. Dan mereka bekerja untuk koloni. Tahukah teman, semut tidak tidur sepanjang tidurnya manusia. Sebaliknya, mereka mengambil banyak waktu istirahat yang sangat singkat sepanjang hari. Setiap istirahat hanya berlangsung beberapa menit, kemudian mereka kembali bekerja. Pola ini membuat koloni tetap aktif sepanjang waktu. Ketika sebagian semut beristirahat, semut lain tetap bekerja. Akibatnya, kota semut tidak pernah benar-benar berhenti beraktivitas. Semut tidak berbicara. Mereka juga tidak bersuara seperti burung. Namun, mereka memiliki bahasa yang sangat canggih. Bahasa itu adalah feromon. Feromon
adalah zat kimia yang meninggalkan jejak bau. Ketika seekor semut menemukan makanan, ia akan meninggalkan jalur feromon saat pulang ke sarang. Semut lain dapat mengikuti jalur tersebut. Semakin banyak semut yang lewat, semakin kuat jejak baunya. Akhirnya, terbentuklah jalan raya semut yang kita lihat sehari-hari. Semut juga menggunakan feromon untuk memberi peringatan bahaya, sebagai penanda wilayah, mengenali anggota koloni, dan mencari pasangan. Sekarang, kita bertemu dengan salah satu semut paling menakjubkan di dunia. Semut pemotong daun. Mereka pemotong daun dalam ukuran kecil dan membawanya ke sarang. Tetapi mereka tidak memakan daun itu. Lalu untuk apa? Ternyata daun digunakan sebagai media untuk menumbuhkan jamur. Jamur inilah yang menjadi makanan utama mereka. Artinya, semut sudah melakukan pertanian sejak jutaan tahun sebelum manusia mengenal bercocok tanam. Luar biasa. Beberapa semut juga memelihara kutu daun. Kutu daun menghasilkan cairan manis yang disebut embun daun. Embun daun dan menghasilkan embun madu. Semut sangat menyukai cairan ini. Sebagai balasannya, semut menjaga kutu daun dari serangan predator. Hubungan ini sangat mirip dengan peternakan. Karena itu, para ilmuwan sering menyebut semut sebagai peternak kecil dunia serangga. Di hutan tropis, hidup semut tentara. Mereka berbeda dari kebanyakan semut lainnya. Semut ini hampir tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu lama. Mereka terus berpindah. Saat malam tiba, ribuan semut bergabung membentuk sarang hidup menggunakan tubuh mereka sendiri. Bayangkan, sebuah tenda yang seluruh dindingnya terbuat dari semut. Keesokan harinya, mereka membongkar rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan. Ini mungkin salah satu fakta paling menakjubkan. Ketika menghadapi celah, beberapa jenis semut dapat saling menggenggam tubuh. Mereka membentuk jembatan hidup. Semut lain kemudian berjalan di atas tubuh teman-temannya. Ketika seluruh koloni berhasil menyeberang, jembatan itu dibongkar kembali. Tidak ada pemimpin yang berani perintah secara langsung. Mereka melakukannya secara otomatis melalui kerjasama yang luar biasa. Banyak orang mengira semua semut akan tenggelam jika terkena air. Ternyata tidak. Beberapa spesies mampu bertahan di atas air. Saat banjir datang, ribuan semut saling berpegangan membentuk rakit hidup. Ratu, telur, dan larva ditempatkan di bagian tengah agar tetap aman. Rakit semut ini dapat mengapung selama berhari-hari hingga menemukan daratan baru. Ada semut yang disebut semut jebakan rahang. Rahang mereka dapat menutup dengan kecepatan luar biasa. Bahkan termasuk satu gerakan tercepat di dunia hewan. Saat rahangnya menutup, kecepatannya sangat tinggi hingga dapat melontarkan tubuh semut ke udara. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk berburu dan melarikan diri dari bahaya. Di gurun hidup semut yang disebut semut madu.
Koloni ini memiliki anggota khusus yang disebut semut penyimpan. Tubuh mereka membesar seperti balon karena menyimpan cairan manis. Ketika makanan sulit ditelan, semut lain akan mengambil cadangan makanan dari tubuh mereka. Semut-semut ini berfungsi seperti gudang makanan hidup. Semut membantu membersihkan lingkungan. Mereka mengangkut sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Mereka menggemburkan tanah, membantu penyebaran biji, dan mengendalikan populasi berbagai serangga. Tanpa semut, banyak ekosistem akan mengalami perubahan besar. Meskipun kecil, peran mereka sangat penting. Semut mengajarkan banyak hal. Mereka mengajarkan kerjasama, mengajarkan ketekunan, menunjukkan bahwa ukuran tubuh bukanlah penentu keberhasilan. Seekor semut sendirian mungkin tampak lemah. Namun, jutaan semut yang bekerja sama dapat membangun kota, bertahan dari bencana, dan menguasai berbagai habitat di seluruh dunia. Itulah kekuatan kerjasama. Sahabat penjelajah, semut mungkin hanya berukuran beberapa milimeter. Namun, di balik tubuh mungil itu terdapat kisah yang luar biasa. Mereka adalah arsitek kota bawah tanah. Mereka adalah petani pertama. Mereka adalah peternak kecil, prajurit pemberani, pembangun jembatan hidup, pelaut yang mampu membuat rakit, dan pekerja yang tak kenal lelah. Semakin kita mempelajari semut, semakin kita menyadari bahwa alam menyimpan keajaiban di tempat-tempat yang paling sederhana. Jadi, lain kali ketika teman-teman melihat seekor semut berjalan di tanah, ingatlah bahwa teman-teman sedang melihat anggota dari salah satu peradaban hewan paling menakjubkan yang pernah ada di bumi. Sampai jumpa pada petualangan ensiklopedia berikutnya. Tetap penasaran, terus belajar, dan jangan berhenti menjelajahi dunia ilmu pengetahuan.